Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu lagi. Anak-anakku, sebelum kita belajar, PPKN-nya silakan dibuka halaman 69 buku paketnya. PPKN-nya ya. Kalau LKS-nya halaman 15. Silakan dibuka ya, PPKN-nya masalah keragaman ekonomi. Nah, perhatikan baik-baik pelajarannya. Keragaman artinya bermacam-macam. Ya, tingkat kesejahteraan manusia itu bermacam-macam. Atau pekerjaannya pun juga bermacam-macam. Jadi kita membahas dulu tentang masalah pekerjaan. Ya. Masalah dulu. Misalnya contoh, apa pekerjaan penduduk yang tinggal di daerah rendah? Berarti kita di daerah rendah itu, kita memahami dulu pekerjaannya biasanya adalah penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah. Sebagai besar pekerjaan di bidang peternakan, ya, pertanian. Itu dataran rendah. Itu tingkat kesejahteraannya gimana? Jadi di dataran rendah tuh biasanya pekerjaan orang tua kita ada sebagai peternak atau pertanian. Itu di dataran rendah. Nah, jadi mengapa kita disebut negara agraris? Berarti negara agraris ada negara pertanian. Banyak orang kita yang bekerja sebagai petani. Nah, makanya di sana taraf kesejahteraannya beda. Ada yang tinggalnya di pegunungan, berarti pekebun. Ada yang tinggal di pantai, berarti pekerjaannya apa? Sebagai nelayan. Nah, kalau di perkotaan berarti sebagai pekerjanya industri. Karena banyak tenaga kerja sebagai industri. Baik, kita membahas dulu. Masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur, masyarakat yang sejahtera, berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kehidupannya dengan baik serta tidak kurang satu apapun, meskipun Indonesia memiliki wilayah yang luas dan kekayaan yang amat melimpah. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang sejahtera. Makanya Bapak membahas tadi masalah kehidupannya dataran rendah apa dulu. Berarti dataran rendah itu adalah seorang peternak atau seorang petani. Ya. Berarti kerjaannya di sana hanya kita sebagai petani, pekerjaannya peternak, pelihara bebek, pelihara
ayam dan sebagainya. Kalau di gunung berarti berkebun, sayur, kentang, bawang, ya wortel. Di gunung ada tembakau, tebu dan sebagainya. Nah, ya, nah itu dataran tinggi. Kalau pantai berarti pekerjaannya adalah hidupnya seorang nelayan menangkap ikan. Kita melimpah, ya alamnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kemampuan, ya, kenampakan alam yang berbeda-beda, ya, yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penduduknya pun memiliki mata pencariannya yang berbeda-beda juga, tergantung kondisi alamnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai misalnya tadi biasanya bekerja sebagai nelayan. Masyarakat yang tinggalnya di daerah dataran yang subur di pedesaan biasanya bekerja sebagai petani. Masyarakat yang tinggalnya di daerah wisata biasanya bekerja di sektor jasa yang berkaitan dengan prawisata di daerah tersebut. Masyarakat yang tinggal di perkotaan biasanya juga bekerja di bidang jasa. Dengan beragam jenis pekerjaan, dengan adanya berbagai jenis mata pencarian tersebut, tidak berarti semua masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sejahtera. Tidak. Ya. Meskipun Indonesia memiliki tanah pertanian yang luas, tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengolah lahan pertaniannya sendiri. Banyak warga yang hanya mengolah lahan pertanian memiliki orang lain. Banyak. Sehingga disebut buruh tani. Tidak semua yang memiliki lahan pertanian. Contohnya saja, ya, kita masyarakat Lobua hampir semua tidak mempunyai lahan pertanian, karena kita tinggal di sini apa? Daerah pabrik, industri. Contohnya banyak orang tua kita kerja di perusahaan. Hanya yang bertani punya orang saja. Ya, orang-orang tertentu saja. Misalnya mama kita kerjanya di perusahaan, lihat bapak kita di pertambangan kerjanya. Hampir semua kita kenapa tinggal di pinggir perkotaan yang banyak industri. Contoh saja, lahan pertanian kita banyak yang digarap oleh orang pendatang. Contohnya di Logaga, banyak orang pendatang. Pinjam tanah orang. Pinjam tanah orang. Kita hanya minjam atau bertani atau bagi hasil. Nah, tidak semua sejahtera. Ya, bahkan juga masih kita, walaupun kita kerja di perusahaan, masih banyak yang nyewa rumah, belum punya rumah. Banyak masyarakat kita. Itu contoh saja. Begitu juga dengan di bidang perikanan. Ada yang nelayan yang memiliki kapal sendiri dan menggunakan kapal-kapal kecil tradisional. Ada juga nelayan yang bekerja pada satu perusahaan perikanan yang menggunakan kapal-kapal yang lebih besar dari modern. Kita buruh nelayan. Ini punya orang kapal apa, kita hanya ikut mentrol, nangkap ikan, menggunakan mesin.
Banyak kita hanya pinjam, tidak punya orang, nyewa. Karena tidak ada modal. Terpaksa kita ikut. Nah, yang kaya siapa? Yang kaya yang punya kapal penampungnya. Kapal kita nelayan semua sampai 1 bulan baru datang, setengah bulan baru datang ke laut, bawa tangkapan ikan ke pesisir. Makanya nelayan-nelayan itu banyak nyewa atau bagi hasil, misalnya kapal 1 bagian, punya kapal 1 bagian, sudah potong minyak lagi, akhirnya kita berapa saja lagi ya. Misalnya kita dapat 10 ton ikan. Nah, punya kapal 1 bagian, mesin 1 bagian, itu sampai 3 bagian punya itu. Baru kita bagi lagi rata. Ada berapa karyawan? Nah itu makanya jarang kita menjadi masyarakat sejahtera. Ada juga ikut perusahaan asing. Nah kita hanya nangkap kapal punya perusahaan asing atau perusahaan. Nah kita ke laut nangkap ikan, nyetor ke bos kita hanya nerima gaji. Bermacam-macam mata pencarian itu. Ya. Nah, makanya belum tentu kita akan sejahtera. Nah, daerah wisata pekerjaannya, penduduknya biasanya berkaitan dengan bidang prawisata. Misalnya kamu tulak ke Bali, tulak mana? Borobudur. Misalnya ada baju, tas buatan Jogja, buatan Malang, khas tradisionalnya itu daerah jual. Nanti kamu jangan Bali, lihat baju Bali, kerajinannya ada dari kepala tempurung yang dibikin, ada bermacam-macam ya. Ini dari tangkai kunci dari Bali itu bermacam-macam kerajinan tas. Nah itu biasanya pakaian tradisionalnya. Nah itu macam-macam kegiatan ekonomi. Jadi bermacam-macam kegiatan di dalam ekonomi itu sebagai beragam. Misalnya ada misalnya wirausaha, ada berdagang, dan ada yang bekerja pada perusahaan, terus swasta, bermacam-macam pekerjaan tuh. Kegiatan ekonomi itu bermacam-macam, ya. Ada yang di bidang tadi swasta, ada yang berdagang, ada bekerja pada perusahaan. Contoh kita di sini, ya, bermacam-macam pekerjaan itu. Itu contoh. Faktor yang mendukung keberhasilan dalam berwisata, faktornya yaitu adalah kesiapan mental, faktornya. 2, tekun. 3, kerja keras. 4, tidak mudah menyerah. Nomor terakhir, menguasai beberapa keterampilan. Itu modalnya. Misalnya kamu mekanik. Selain mekanik, wirausaha kamu bermacam-macam. Nah ini tidak bisa, tidak nangkat, ganti lagi.
ganti lagi, dan seterusnya. Tapi berikhtiar, jangan lupa berdoa kepada Tuhan pencipta alam semesta. Oh, aku ini kerjaku tidak naik, apa penyebabnya? Ya. Nah, jadi kita pertama kita harus tekun, ya. Nah, mental kita harus tekun. Dicaci maki orang, apa orang, kita harus mental kita harus bujur-bujur. Jangan goyang mental kita. Tekun. Kerja keras. Jangan jam 9 baru buka warung kita. Nah, sudah habis dimakan burung. Habis yang subuh jam 6 sarapan kita buka warung kita. Ini sampai jam berapa? Baru buka. Itu sudah dimakan rezeki oleh orang. Jadi kita harus kerja itu pagi-pagi sudah kita siapkan. Nah, itu kerja. Nah, yang perlu kita perhatikan, tidak mudah menyerah. Terus kita kerjakan. Nah, jadi keduanya menguasai di bidang keterampilan. Contohnya saja. Ya. Sekian dulu penyampaian Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Sudah ada beberapa Bapak jelaskan masalah pelajaran PPKN. Ini ada 5 soal tugas kamu dalam PPKN. Ya. Perhatikan baik-baik. 5 soal. 1. Apa mata pencaharian di dataran rendah? Ya, nomor 1. Apa mata pencaharian di dataran rendah? Nomor 2. Jelaskan makna kerja keras dalam berwira swasta. Jelaskan makna kerja keras dalam berwirausaha. Ya, jelaskan makna kerja keras dalam berwirausaha. Nomor 3. Sebutkan karakteristik yang harus dimiliki oleh wirausaha. Sebutkan karakteristik yang harus dimiliki oleh wirausaha. Nomor berikutnya, sebutkan suatu sikap seseorang yang bersungguh-sungguh, semangat, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa disebut apa? Nah, jadi kamu menyebutkan, ya, sikap seseorang yang bersungguh-sungguh, semangat, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa disebut apa? Terakhir,
Apa saja sifat wirausaha sukses yang dapat kita tiru? Apa saja sifat wirausaha sukses yang dapat kita tiru? Apa saja? Sekian penyampaian Bapak, lebih kurangnya Bapak minta maaf. Selamat kerja.